Jangan lupa subscribe YouTube channel Metro TV News dan jangan lupa nyalakan notifikasinya. Banyak orang tidak tahu bahwa setiap orang sebenarnya punya potensi untuk mengalami gangguan jiwa. Jadi kemajuan itu tidak hanya penyembuhan, tetapi membuat keluarganya mengerti bahwa gangguan jiwa itu tidak selalu berarti tidak bisa diobati. Tantangan kita khususnya yang disebut dengan label stigma. Memang pasien jiwa itu rata-rata punya atribut seperti itu. Dampak pandemi yang terjadi di seluruh dunia tentu dirasakan juga oleh sebagian besar masyarakat Indonesia. Perekonomian terpuruk, pengangguran di mana-mana. Tak ayal, kemiskinan pun semakin merajalela. Banyak orang kelaparan, tak lagi punya uang untuk membeli makanan. Saat seperti inilah, sikap kesetia kawanan perlu ditingkatkan di antara masyarakat. Semua manusia memiliki naluri untuk menolong orang lain. Namun tentu tak semua punya keberanian. Survei Global Health Data Exchange tahun 2017 menunjukkan ada 27,3 juta orang di Indonesia mengalami masalah kejiwaan. Ini berarti 1 dari 10 orang di Indonesia mengidap gangguan kesehatan jiwa. Indonesia jadi negara dengan jumlah pengidap gangguan jiwa tertinggi di Asia Tenggara. Bahkan, Kementerian Kesehatan mencatat peningkatan kasus pemasungan pada setahun belakangan. Bali jadi provinsi dengan prevalensi anggota rumah tangga menderita skizofrenia tertinggi di antara wilayah-wilayah lain di Indonesia. Seperti apa penanganan masyarakat dengan gangguan kejiwaan di Pulau Dewata ini? Tim The Nation melakukan penelusurannya. Kami mengunjungi satu-satunya rumah sakit jiwa di Bali. Di Rumah Sakit Bangli inilah para pasien disabilitas mental dirawat. Menurut Kementerian Kesehatan, pada tahun 2018, 0,23% warga Bali mengalami gangguan jiwa. Pak, ada berapa sih jumlah pasien di Rumah Sakit Jiwa Bangli ini? Pada hari ini jumlah pasien kita 206 orang. Dari mereka yang dirawat hari ini, 40 orang, sekitar 20% itu selain mendapat pengobatan, mendapatkan pelayanan kesehatan, dia juga punya akses untuk dilakukan rehabilitasi psikososial, kegiatan-kegiatan untuk memulihkan kapasitas dia. Berapa lama pasien ada di rumah sini, sakit Pak ya? Dewa? Ya, kemarin waktu sebelum pandemi itu bisa sampai 39 hari, paling panjang. Namun sekarang rata-rata dengan pandemi ini kebanyakan keluarga itu agak khawatir dengan kondisinya. Rata-rata sekarang 52 hari. Jadi ada lebih panjang lagi. Dan mereka mendapat paket kegiatan yang komplit. Jadi mulai assessment, diagnosis, pemeriksaan, pengobatan dan rehabilitasi psikososial. Jadi negara sudah memberikan jaminan untuk seluruh mereka yang membutuhkan akses rumah sakit jiwa untuk gratis, tidak dimintakan bayaran. Melakukan penyembuhan terhadap penderita gangguan mental tentu bukan sepenuhnya tanggung jawab rumah sakit. Pihak keluarga menjadi faktor yang terpenting selain adanya kerjasama dengan instansi terkait. Jadi kami juga punya rujukan, kita juga punya kerjasama khususnya tentang keluarga pasien. Kalau keluarga pasien kan memang bertanggung jawab. Jadi kalau dia sudah saatnya pulang, maka proses pemulangan itu sejak awal begitu diputuskan sudah baik, keluarga dilibatkan untuk menerima kembali. Nah, mereka yang tidak punya keluarga, kami punya kerjasama dengan dinas sosial. Dinas sosial inilah yang menjadi keluarga dari mereka yang tidak punya keluarga.
Ada beberapa hal yang ingin kami sampaikan bahwa pengobatan gangguan jiwa itu kan lama, kemudian harus pengawasan juga, dan kita berharap mereka bisa pulih, paling tidak masyarakat menerima dia untuk kembali aktif. Nah, disinilah peran dari kami kerjasama pada saat merencanakan pemulangan. Kami juga mengajak keluarga, kemudian dinas sosial, kemudian barangkali juga kegiatan berbasis masyarakat, kita libatkan juga untuk menerima kembali pasien. Tak mudah bagi penderita gangguan mental yang sudah sembuh untuk kembali pada masyarakat. Stigma bahwa mereka berbahaya tak jarang membuat keluarga terpaksa menyembunyikan keberadaan anggotanya yang terkena gangguan kejiwaan. Pemasungan pun kerap jadi solusi. Tantangan kita khususnya yang disebut dengan label stigma. Memang pasien jiwa itu rata-rata punya atribut seperti itu. Dan atribut berat itu terutama yang dilabel pada pasien yang ngamuk, apalagi menyerang, membunuh, menimbulkan ketakutan di lingkungan masyarakat. Dan ini memang jadi challenge tertentu. Jadi kami advokasi keluarga, kami advokasi juga pihak-pihak berwenang, khususnya yang ketika merujuk pasien misalnya membunuh, menyerang itu, agar dapat informasi bagaimana progres pemulihan di rumah sakit jiwa. Sehingga masyarakat bisa melihat ternyata pasien jiwa ini tidak seperti yang pada waktu mengalami gangguan. Tapi lebih dari itu kami juga membuat menganggarkan untuk mencari, merawat pasien-pasien yang mengalami pemasungan. Salah satunya per tahun kita menganggarkan 50 pasien. Jadi kemajuan itu tidak hanya penyembuhan, tetapi membuat keluarganya mengerti bahwa gangguan jiwa itu tidak selalu berarti tidak bisa diobati. Saya Loh Ketut Suryani, psikiater. Saya tertarik untuk menangani penderita gangguan jiwa setelah saya melihat bagaimana mereka dalam keadaan terpasung, tidak ada yang peduli dan tidak ada yang memperhatikannya. Saya bertekad untuk membebaskan mereka yang terpasung agar bisa merasakan kebahagiaan dalam hidup ini. Saya tidak pernah berpikir bahwa orang gangguan jiwa berat itu akan dipasung. Dan waktu kami kunjungi, sangat-sangat mengenaskan. Nah, karena itulah kami menyampaikan kepada teman-teman, maukah kita membantu mereka yang tidak ada membantu. Lalu yang Ibu lakukan terhadap teman-teman dengan ODGJ ini apa setelah mereka akhirnya bisa dilepaskan dari pasungan? Setelah mereka bisa kami lepaskan, kami didik keluarganya untuk bisa membantu agar dia bisa sembuh. Sebab gangguan jiwa ini tidak bisa kita hanya bekerja sendiri, bisakah keluarga? Dan kemudian kami tanyakan tetangga atau keluarga-keluarga yang lainnya, maukah mereka membantu untuk bisa penyembuhan ini. Jadi kemajuan itu tidak hanya penyembuhan, tetapi membuat keluarganya mengerti bahwa gangguan jiwa itu tidak selalu berarti tidak bisa diobati. Dan setelah mereka melihat bahwa dengan injeksi 1-2 kali kami sudah bisa melepaskan, mulailah mereka terkejut. Kok bisa? Dan kemudian kami katakan, kalau Bapak dan Ibu mau membantu, menjaga anak Anda, memandikan, dan kemudian memberikan dia bergaul dengan yang lainnya, justru akan lebih cepat lagi. Suryani percaya, proses penyembuhan orang dengan gangguan jiwa tidak bisa semata hanya dengan obat-obatan. Keseimbangan antara pikiran, fisik, dan juga spiritual sebagai bagian dari kepercayaan lokal sangat membantu proses pemulihan. Kenapa sih Bu Suryani terketuk untuk membantu mereka tuh? Saya setelah melihat pasien itu dipasung sekitar 40 tahun. Sendiri di rumah itu, makan kotorannya,
Tidak ada orang peduli. Cemas, bingung, dan perasaan dia sehat fisiknya, tetapi tidak sehat karena dikurung. Dan kemudian tidak ada yang peduli ada apa pada dirinya. Nah, karena itulah saya berpikir, kalau ini kita bisa bebaskan, siapa tahu orang lain akan berpikir bahwa mereka yang mengalami gangguan jiwa bisa diselamatkan. Sampai kapan sih Ibu mau berhenti melakukan kegiatan membantu teman-teman ODGJ ini? Kalau saya dengar kata anak-anak saya, menantu, cucu, hampir semua memberitahu, "Ma, ibu sudah tua, berhentilah ngurus ini, berikan anak-anak yang muda." Tapi hati saya tidak bisa berhenti. Saya ingin kapanpun diberikan saya kemampuan dan tenaga dan jalan, saya akan lakukan. Tidak berhenti hanya dengan melepaskan pasungan, Suryani dan tim relawannya secara berkala mendatangi ke rumah-rumah untuk memastikan pasien masih dalam keadaan baik. Bu, bisa diceritain nggak kita ini mau ke rumah siapa ya, Bu? Ke rumah pasien Sri Nadi yang sekarang berumur 25 tahun. Ibu pertama kali ketemu di mana? Di rumahnya tahun 2012. Kondisinya waktu itu kayak apa, Bu? Mengenaskan karena dia dipasung. Kalau kami ngobrol, boleh diambil fotonya. Nggih? Nggih. Seperti salah satunya adalah Sri Nadi. Ia terdeteksi mengalami gangguan mental sejak kecil. Orang tuanya yang tidak mengerti bagaimana menangani anak dengan gangguan jiwa memutuskan untuk mengikatnya di dalam kamar. Karena gitu bapaknya ya nggak tahu cara gini, takut keluar lari-lari makanya dipasung gitu. Padahal enggak ya itu. Sampai akhirnya relawan Suryani Institut menemukan dan bisa meyakinkan pihak keluarga untuk melepaskan Sri Nadi. Kini, 8 tahun sudah sejak Sri Nadi dilepaskan. Suryani dan tim relawan masih rutin mengunjunginya, memastikan ia dalam keadaan baik dan terawat. Mbak Sri Nadi, Ya, kan tadi bilang suka main sama temen-temennya. Temen-temennya Mbak Sri Nadi tahu kalau Mbak Sri Nadi sakit. tahu. Terus mereka tanggapannya seperti apa? Ya biasa aja, cuma kita pun kasihan dia. Sini main tengok itu. Oh. Berapa kali biasanya? Sering. Gitu. Sebulan sering sekali, 2 kali. Biasanya ngobrol apa, Mbak? Ya ngobrol-ngobrol apa kegiatannya sekarang itu. Dia sales ke sini main sambil nyeles gitu. Kalau Mbak Sri Nadi sering ikut kegiatan di sekitar sini di desa? Enggak sih, Enggak cuma ikut. enggak. Mbak Sri Nadi kalau gitu sehari-hari kegiatannya apa? Gini bikin sajen sama bikin list untuk peralatan Banten gitu. Itu dijual. Iya. Misalnya lagi nggak ada pesanan, Mbak Sri Nadi mengerjakan apa? Ya santai di rumah. Santai nyapu, paling sembahyang nyapu, masak gitu. Kalau Mbak Sri Nadi di sini tinggal sama siapa? Sama memek, orang tua sama kakak. Tapi sekarang boleh keluar? Boleh. Boleh keluar. Tapi ditemani, apa sendiri? Sendiri boleh. Kalau keluar kemana, Mbak? Paling sembahyang, rainan kalau ke pura. Ya, sama ke rumah mana ya itu. Sri Nadi sadar betul bahwa ia perlu pengobatan, dan pasung yang sempat ia rasakan bukanlah jalan menuju kesembuhan. Beli boleh kasih saran nggak untuk teman-teman, kan banyak orang juga nih yang mengalami anxiety seperti Beli. Bagaimana sih bisa caranya untuk bisa survive gitu? Kalau memberi itu besoknya atau
Sri Nadi bukan satu-satunya yang terbantu dengan pengobatan Luh Suryani. Ada pula Made Puspa. Pertama kali mengikuti meditasi ala Suryani, Made mulai merasakan keanehan terjadi dalam dirinya. Menyadari bahwa ia memiliki kecemasan yang tinggi, Made memilih untuk meneruskan proses meditasi ketimbang mengkonsumsi obat-obatan. Menurut Beli Made gimana sih soal metode penyembuhannya Bu Suryani ini? Berdasarkan pengalaman saya pribadi ya, itu membantu saya sekali untuk memahami dan menjadi sadar setiap pengalaman yang saya alami. Beli boleh kasih saran nggak untuk teman-teman, kan banyak orang juga nih yang mengalami anxiety seperti Beli atau gejala-gejala mental illness yang lain lah misalnya. Bagaimana sih bisa caranya untuk bisa survive gitu? Pertama mungkin kita harus meluruskan stigma tentang gangguan jiwa di masyarakat ya, karena sekarang kalau orang bilang gangguan jiwa itu berarti gila. Iya kan, jadi Anda harus dirawat di rumah sakit jiwa dan harus minum obat gitu kan. Banyak orang tidak tahu bahwa setiap orang sebenarnya punya potensi untuk mengalami gangguan jiwa, entah itu mild anxiety, jadi kecemasan, atau mild depression atau depresi kan. Itu bisa terjadi terutama dalam situasi sekarang di mana ekonomi lagi sedang turun gitu kan. Justru sebenarnya yang menyulitkan teman-teman yang mengalami gangguan itu adalah stigma masyarakat, karena mereka dikucilkan, menganggap sekali Anda kena gangguan jiwa, Anda akan selamanya gangguan jiwa. Saya rasa metode penyembuhan yang paling bagus dan itu saya rasakan adalah bagaimana masyarakat dan orang-orang di sekitar kita mensupport kita dalam proses penyembuhan itu sendiri. Itu sebenarnya faktor yang sangat penting. Dan saya pikir itu yang dilakukan oleh Ibu Suryani. Koordinasi yang selaras antar semua pihak tentu menjadi peran yang tak kalah penting dalam usaha penyembuhan orang dengan gangguan kejiwaan. Kementerian Sosial mencatat adanya peningkatan data prevalensi gangguan jiwa di Indonesia. Dari 1,7 per mil atau 400.000 orang di tahun 2013 menjadi 7 per mil atau 450.000 orang di tahun 2018. Pak, di Bali ini ada berapa Pak jumlah penderita disabilitas mental? Sepengetahuan saya, kalau yang di rumah sakit jiwa, itu ada jumlahnya 206. Itu sedangkan yang ada di rumah ini masih itu lebih banyak, itu 1.116. Kalau terkait bantuan gimana Pak? Misalnya bantuan apa aja yang dilakukan, yang diberikan oleh teman-teman disabilitas mental ini? Selama ini yang kami lakukan kaitan dengan bantuan untuk disabilitas ini, ya khususnya kalau yang di mental ini itu paling permakanan, ya kan? Sebenarnya ya kan, sebenarnya sekali ya kami itu mengarahkan kepada bantuan yang mengarah kepada apa yang menjadi keinginannya dia itu, misalkan kita berikan semacam satu keterampilan sesuai dengan apa yang menjadi minatnya dia. Terkait penanganan para penyandang disabilitas mental, Kementerian Sosial memiliki balai rehabilitasi yang tersebar di seluruh Indonesia. Kementerian Sosial juga terus berusaha untuk menjalin sinergi dan kerjasama dengan kementerian terkait, pemerintah kota dan provinsi, juga lembaga kesejahteraan sosial agar penyandang disabilitas mental bisa tertangani dengan baik. Dinas Sosial tuh merasa perlu nggak untuk menggerakkan organisasi-organisasi kemasyarakatan misalnya untuk bagaimana caranya atau ikut mendukung programnya Dinas Sosial dalam dalam memberdayakan teman-teman disabilitas mental ini? Iya, jelas dan pasti. Jadi orsos, organisasi sosial itu yang bergeraknya juga sama dengan kita, ya kan? Dan mereka itu juga kita nilai. Saya kira kalau itu betul-betul ya kita untuk bisa betul-betul ya kita ya pengawasan saja.
Gangguan kejiwaan bukan berarti akhir dari kehidupan. Masih ada cara dan jalan untuk bisa melewatinya. Lingkungan dan keluarga jadi pendukung terkuat bagi proses penyembuhan. Jangan lagi mengucilkan, saatnya tingkatkan kepedulian. Metro TV, knowledge to elevate.